Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema pegang integritas, tolak jalan pintas. Terambil dari kitab Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat melayani Yesus. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, adanya penawaran palsu dari iblis. Kalau kita mempelajari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana Yesus akan diberikan kemegahan kerajaan dunia dengan syarat Yesus harus menyembah iblis. Dan luar biasanya Yesus justru mengusir iblis. Kalau kita membaca ayat tadi, karena apa? Apa yang ditawarkan iblis itu adalah segala sesuatu palsu adanya. Iblis menawarkan kesuksesan, kemegahan, keberhasilan tanpa melalui jalan salib. Atau iblis menawarkan segala sesuatu hanya dengan jalan pintas. Hati-hati. Kalau hari-hari ini kita mendengar penawaran untuk kita bisa mendapatkan keberhasilan, untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan, untuk kita bisa mendapatkan uang, berkat yang itu sekiranya banyak dan tidak masuk akal jalannya, waspadalah. Itu bukan berkat, tetapi ternyata bisa jadi kutuk dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama yang bisa kita pelajari adalah penawaran dari iblis adalah penawaran palsu. Iblis menjanjikan bahwasanya jalan tol kesuksesan itu cepat adanya dan meninggalkan prinsip kebenaran. Makanya hati-hati kalau hari-hari ini kita mendapat penawaran demikian. Mungkin dalam hati kita terbesit untuk kita melakukan korupsi dengan alih supaya kita bisa cepat kaya. Hati-hati, itu adalah penawaran palsu yang iblis coba bisikan kepada kita. Makanya kita harus pegang prinsip kebenaran firman Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam kita meraih impian, dalam kita meraih cita-cita. Sehingga kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang didapatkan dengan instan, tanpa melalui proses, tanpa melalui jalan salib, bisa jadi itu bukan jalan Tuhan, tetapi siasat iblis untuk menghancurkan setiap kita. Makanya terus-menerus minta hikmat sama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita diberikan jalan keluar, kita diberikan hikmat. Apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan atau tidak. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang artinya apa? Dalam segala hal, baik itu dalam rumah tangga kita, carilah terlebih dahulu yang benarnya seperti apa, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dalam pekerjaan kita juga demikian, yang benar, melakukan yang benar harus seperti apa, itu harus kita terus-menerus cari, yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Juga dalam studi kita, mungkin kita yang sudah skripsi, kita ditawari untuk segera bisa lulus dengan cara yang instan. Hati-hati, belum tentu itu kehendaknya Tuhan. Bisa jadi itu adalah penawaran yang justru akan menghancurkan karir atau studi kita. Makanya penting sekali untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan lewat doa, lewat firman yang terus-menerus kita baca, renungkan, dan tentunya kita lakukan. Jadi yang pertama, penawaran palsu dari iblis, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Kemudian yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah penyembahan yang benar. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kata berbakti yang ada di ayat yang ke-10 ini berasal dari kata Yunani yaitu latreo, yang artinya pengabdian total. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka seharusnya kehidupan kita itu sepenuhnya mengabdi total untuk dipakai Tuhan. Bukan setengah-setengah dalam kita mengikut Tuhan.
Bukan setengah-setengah ketika kita melakukan pekerjaan, apakah ini sesuai dengan prinsip Tuhan atau hanya sekedar sesuai dengan isi hati kita. Seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara total, secara penuh, maka prinsip firman Tuhan itu yang harus kita pegang. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama tentang penyembahan yang benar, yaitu berbakti total sepenuhnya milik Allah. Dan jadikan Tuhan satu-satunya otoritas tertinggi, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya otoritas tertinggi. Jangan sampai penyembahan kita beralih ke penyembahan duniawi, yang ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi biarlah sepenuh waktu kita, sepenuh hati kita menyembah hanya kepada Yesus dengan segenap hati kita. Maka kita percaya ketika kita melakukan penyembahan yang benar, kita berbakti kepada Tuhan Allah, dan Tuhan mengetahui hati setiap kita, maka berkatnya, perkenanannya itu dicurahkan atas setiap kita. Jadi yang kedua, kita belajar bersama-sama tentang penyembahan yang benar. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pemulihan setelah kemenangan. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, Yesus melakukan ketaatan. Dan ketika Yesus melakukan ketaatan, maka malaikat-malaikat datang melayani dia. Artinya apa? Ketaatan mendatangkan pemulihan. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan anugerah. Maka penting sekali dalam kehidupan ini, kita terus-menerus taat jalan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan senantiasa kita bertahan dalam pencobaan. Sehingga dalam kehidupan ini, kita tetap pegang integritas kita sebagai orang percaya. Pegang kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya prinsip dalam kehidupan ini yang tidak tergoyahkan. Apapun tawaran dunia, ingat, harus sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, maka tinggalkan penawaran tersebut. Makanya kalau kita mau tahu segala sesuatu itu mendatangkan damai sejahtera atau tidak, kembali lagi ke kebenaran firman Tuhan. Kalau itu kita cross-check-kan dengan kebenaran firman Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kita, maupun dalam studi dan pelayanan kita, maka ujung-ujungnya adalah damai sejahtera, maka ujung-ujungnya adalah berkat Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah sukacita untuk kita kerjakan. Tetapi kalau itu tidak kita bandingkan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, kita hanya melangkah menuruti kata hati, bisa jadi itu adalah penawaran palsu yang iblis tawarkan kepada kita. Makanya hati-hati dalam kehidupan ini. Pegang terus firman Tuhan, pegang terus iman kita dalam Yesus. Sekali lagi, iman dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Saya berdoa, saudara tetap pegang integritas dalam Tuhan. Tolak jalan pintas. Belum tentu jalan pintas itu mendatangkan kebaikan. Tetapi ingatlah, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, apapun yang terjadi, meskipun sekalipun itu tidak mengenakan, tapi kita percaya ketika kita jalan bersama Tuhan, maka ujungnya adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi doa saya bagi saudara-saudara semuanya, sehingga iman kita semakin dikuatkan, integritas kita semakin kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.